Kalau ditanya sebab kenapa babi haram, jawabannya cuma satu dan nggak ada selain satu ini. Kalau ditanya kenapa babi haram, secara sebab hukum maka jawabannya cuma karena Allah mengharamkan. Selesai. Kalau kita mau jawab kan? Ibrohnya baru bisa berbeda. Oke, aku buat logik. Nangkep aku di sini. Nangkep ya? Bahwa karena Allah itu bilang bahwa itu haram. Titik. Selesai. Tapi penyebabnya, kenapa Allah bilang itu haram? Nah, penyebab. Itu yang banyak bukan penyebab, ibrohnya. Hikmah diharamkannya babi. Nah, baru cacing pita masuk, baru kemudian kelakuan babi masuk, baru kemudian babi itu hidupnya jorok masuk, gitu kan ya. Karena kalau ininya dijadiin sebagai sebab, nanti bahaya kayak tadi. Babi itu kotor lah, kalau babinya hidup di apartemen gimana? Itu kan ya. Cacing pita lah, kalau cacing pita kita bisa untuk keluarin gimana? Nah, karena itulah bukan penyebab, tapi lebih kepada hasil atau ibroh. Kenapa babi haram menurut Islam? Yang pertama karena begitulah ya Allah perintahkan. Ya. Yang pertama. Kan selama ini kan kita terima aja itu haram. Ada nggak penjelasan saintifiknya? Banyak sih. Salah satunya saya pernah dapatkan dari seorang guru saya, dia cerita bahwa gen babi itu dalam tubuh kita tuh nggak bisa di flushing, nggak bisa. Nggak bisa, dia bilang. Jadi dia tuh menetapnya luar biasa. Jadi misalkan ada sebelum kita buah atau sayur yang ditanam menggunakan pupuk dari babi misalkan, itu dia melekat di situ sejadi-jadinya tuh. Di produk makanan dari itu. Jadi kan ibarat contohnya ya, mungkin ya mangga lah, misalkan mangga itu dikasih pupuknya dari mungkin kotoran babi misalnya kayak begitu. Maka tadi gen babi itu melekat di buah mangga itu. Gimana kita tahu? Nah, pertanyaannya karakter babi kayak apa? Kita belajar lagi kan? Ya. Nah, kita udah banyak tuh cerita tentang karakter babi itu kayak apa. Makanya emang kenapa Islam tuh melarang itu ya, yang salah satunya karena changing ya, mengubah bisa mengubah perilaku. Sampai ke sana. Ada seorang syekh saya pernah baca itu, dia melihat bagaimana kelakuan babi itu kayak begitu, makanya dilarang dalam Islam. Gitu. Karena memang mudaratnya lebih besar. Terus pertanyaannya kenapa Allah ciptakan? Iya. Ya kan suka-suka Allah, ya, fitnah, ujian. Kalau kita hidup di dunia antang-antang aja ya, itu. Diciptakan juga setan ya? Ya, seperti itulah. Jadi memang ya itu, jadi dunia itu fitnah, ujian tuh ya begitulah. Jadi ketika ada sesuatu yang dilarang, sudah tinggalin. Pasti ada sesuatu yang Allah ingin kita tidak jatuh kepada keburukan itu. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmatnya iman, Islam, ihsan, kesehatan, dan nikmat Allah yang lainnya kepada kita semua, khususnya kepada sahabat-sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengangkat sebuah berita di portal islam.id dengan judul Subhanallah, hilangnya leher babi diciptakan untuk tidak dimakan. Sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an daging babi adalah haram. Telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bukan hanya di ayat itu saja, malah disebut lagi tentang haramnya memakan daging babi di surat Al-Maidah ayat 3, surat Al-An'am ayat 145, dan surat An-Nahl ayat 115. Mengapa babi diharamkan? Tentu saja karena Allah telah mengharamkannya. Rahasianya hanya Allah yang tahu, namun ada 8 fakta sains yang membolehkan manusia mengambil hikmah tentang haramnya babi. Yang pertama, dalam daging babi terdapat cacing pita. Memakan daging babi memiliki resiko terkena jangkitan cacing pita atau Cysticercosis. Daging babi mengandung benih-benih cacing pita dan cacing Trachenia Lolipia yang boleh berpindah ke tubuh manusia yang memakan dagingnya. Yang kedua, pundi kencing babi sering bocor. Pundi kencing babi selalu mengalami kebocoran sehingga air kencingnya meresap ke dalam daging. Yang ketiga, babi tidak memiliki leher.
Secara fisiologi, babi tidak boleh disembelih karena babi tidak memiliki leher. Sedangkan Islam mensyariatkan penyembelihan binatang pada lehernya. Yang keempat, babi adalah hewan yang paling rakus. Babi melahap apa saja yang ada di depannya. Ia merupakan hewan paling rakus di dunia. Bahkan jika makanannya telah habis, ia memuntahkan makanan dalam perutnya dan memakannya kembali. Yang kelima, babi adalah hewan paling kotor. Jika di depan babi ada sampah, ia akan makan sampah tersebut. Bahkan babi juga memakan najis sehingga najisnya sendiri pun dimakan. Yang keenam, babi mengandung banyak penyakit berjangkit. Selain mengandung cacing pita, babi juga mengandung cacing spiral, cacing tambang, cacing paru, hingga bakteria yang menyebabkan banyak kematian akibat keracunan makanan, dan virus kudis. Yang ketujuh, DNA babi mirip dengan manusia. University of Illinois telah membuat perbandingan genom manusia dan genom babi yang menunjukkan persamaan yang luar biasa. Babi secara genetik sangat mirip dengan manusia. Tingkah laku babi juga diperhatikan dalam kajian ini dan didapati ia tidak memiliki sifat cemburu. Ketika 2 ekor babi jantan dan seekor babi betina dimasukkan ke dalam kandang, 2 babi jantan itu tidak saling berebut tetapi justru saling membantu untuk berasmara dengan babi betina. Dan yang terakhir, daging babi payah atau susah dicerna oleh sistem penghadaman atau pencernaan manusia. Meskipun empuk, daging babi payah atau susah dicerna karena kandungan lemak dalam daging sangat tinggi. Ini menjadikan perut kerap kembung dan tidak selera. Demikian sahabat Yuk Ngaji Yuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa fakta sains yang telah terbukti dan dibuktikan tentang haramnya babi yang dikonsumsi oleh umat Islam khususnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah mengapa Allah mengharamkan binatang ini, ya, mengharamkan babi untuk dikonsumsi oleh kita umat Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.